Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Heri Channel 1179. Kali ini kita akan berpetualang di tengah laut. Ini adalah Laut Natuna Utara atau lebih dikenal dengan Laut Cina Selatan. Nah, ini adalah laut yang di musim di penghujung tahun warnanya agak keburam-buraman. Nah, kami sedang menaiki kapal KM Sabuk 86. Tujuan kami kali ini yaitu menuju Selat Lampa, Kabupaten Natuna Kepri. Kami berangkat dari Pelabuhan Kijang, Tanjung Pinang, melewati Pelabuhan Tambelan, Pelabuhan Dwi Koraponti, Pelabuhan Serasan, Pelabuhan Subi, dan ini adalah menjelang memasuki Pulau Natuna. Pulau ini dari kejauhan mata memandang nampak indah. Nah, ini adalah kapal KM Sabuk 86 akan merapat di Selat Lampa, Kabupaten Natuna. Di Kabupaten Natuna pelabuhannya ada dua, yaitu pertama Pelabuhan Selat Lampa dan yang kedua Pelabuhan Penagi di Kota Ranai. Kalau yang ini adalah Pelabuhan Selat Lampa, kita baru datang disuguhi dengan gunung batu yang indah, yang jarang dijumpai di tempat lain di Indonesia. Yang kita jumpai di sini yaitu ada di kabupaten ini, karena banyak sekali gunungnya berbatuan granit. Yang di sini kebanyakan batu granit digunakan untuk bahan bangunan pondasi rumah, baik itu proyek maupun perumahan warga. Ini adalah sayup-sayup nampak gunung. Nah, kita ini adalah kapal Sabuk 86 yang kita naiki dari Pelabuhan Kijang, Tanjung Pinang. Nah, dari kejauhan nampak begitu gagahnya gunung batu ini. Jadi bila sanak puan-puan datang ke Natuna melalui jalur laut, maka disuguhi oleh batu karang besar yang gagah perkasa ini. Dan di lautnya hijau karena ada pancaran gunung dan daun-daun yang ada di sekitaran pulau ini. Kalau di tengah lautnya, warna lautnya ini biru, tapi kalau sudah mendekat ke pulau, warna airnya itu warna hijau. Jadi air ini pancaran dari bias-bias yang ada di sekitarannya. Nah, ini adalah batu yang ada di Selat Lampa, dan ini adalah kapal KM Sabuk 83 milik perusahaan Pelni, yang warnanya begitu kontras dari warna yang kapal lainnya. Apabila kita menumpang kapal ini, karena ini adalah kapal dagang, maka jalur perjalanan kita
banyak melalui pelabuhan-pelabuhan untuk menuruni barang, baik itu barang dan penumpang. Beda dengan penumpang atau kapal penumpang seperti Bukit Raya dan sebagainya, yang itu adalah rute cepat, dan ini adalah kapal pengangkutan barang-barang itu antar pulau, seperti dari Tanjung Pinang, dari Pelabuhan Kijang, itu mampir dulu di Pelabuhan Tambelan. Setelah itu Pelabuhan Dwi Kora, Pontianak. Setelah itu Pelabuhan Serasan, yang berhentinya itu bisa melebihi jam-jaman, sehingga tidak efektif untuk kita bergerak atau kita ingin cepat sampai tujuan. Itu tidak efektif sekali menumpang sabuk ini. Tapi yang namanya, kalau kita ingin berpetualang, boleh-boleh saja menaiki kapal dagang ini, karena setiap pelabuhan yang dilewati kapal ini selalu berhenti di pelabuhan rute yang telah dilaluinya. Nah, seperti yang terlihat di gambar ini adalah Pelabuhan Selat Lampa, Kabupaten Natuna. Pelabuhan ini adalah pelabuhan milik PT Pertamina Kepri. Tetapi karena untuk umum tidak ada, karena kapal-kapal besar boleh merapat di sini, sehingga macam KM Bukit Raya, macam KM Kelut, atau KM besar-besar lainnya, maka itu pelabuhannya di sini. Tetapi kalau pelabuhan di Penagi itu kapal-kapal yang tidak berbobot atau tonase yang besar. Nah, ini adalah pelabuhan yang kapal sabuk 83 mulai merapat dan akan menurunkan jangkarnya. Setelah itu kapal ini rutenya akan melanjutkan ke Tarempa. Jadi sabuk 83 ini berhenti di sini sekitar 10 jam. Nah, jadi kalau kita mau cepat, ya boleh mencari alternatif kapal selain dari sabuk 83. Tetapi karena kita adalah petualang, maka ini adalah kapal yang bagus sekali untuk kita naiki untuk berpetualang. Karena apabila kita merapat di suatu pelabuhan, itu oleh krunya dikasih tahu jam sekian berangkat, jam sekian berangkat. Nah, setelah itu kita bisa survei atau keliling-keliling daerah tersebut, sehingga kita bisa melihat alam atau kebudayaan yang ada di pulau atau daerah yang kita singgahi tersebut. Seperti di Selat Lampa ini, KM Bukit Raya atau KM Sabuk 83 ini merapat di Selat Lampa sekitar jam 18.00. Keberangkatannya itu jam 7 siang besoknya lagi. Maka ada waktu sekitar 12 jam
maka kita boleh mau mencari bekal di pulau ini atau di kota yang ada di pulau ini. Kita boleh juga hiburan-hiburan dikit-dikit di kota yang ada di pulau ini seperti kota Ranai. Karena di Pulau Natuna ini keramaian hanya ada di kota Ranai. Selebihnya itu adalah pedesaan. Pedesaan yang penduduknya rata-rata nelayan. Di pulau ini ikannya sangat segar sekali, sehingga siapa saja yang datang ke pulau ini pasti akan teringat kembali dengan kesegaran ikannya. Saking banyaknya ikan, maka di sini ada namanya makanan ciri khas Natuna, yang itu namanya tabamando. Tabamando itu suatu jenis makanan yang bahan utamanya adalah ikan tongkol. Ikan tongkol ini diaduk dengan sagu. Nah, setelah itu dipipis, ditumbuk, lalu bisa menjadi semacam lebaran atau helaian ikan tuna. Apabila saudara sanak puan datang ke sini, boleh mencicipi tabal mando. Itu pengganti dari makanan pokok orang-orang terdahulu, yang dahulu sumber makanan ini agak kurang, yang apabila atau beras yang dipasok dari luar tidak ada, maka tabal mando itu gantinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.